Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Syukur ki mapuji lauri arajan Allah taala nasaba angkamu bi nawereng umur malampe. Terutama Allah menanamkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tanamkan rasa cinta itu ke dalam diri kita. Meskipun kita tidak pernah melihat kampung halamannya Rasulullah, kita tidak pernah menatap wajahnya Rasulullah, meskipun kita tidak pernah berkumpul bergaul dengan sahabatnya Rasulullah, tapi Allah tanamkan cinta itu sehingga kita memperingati hari kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah bukti kenabiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1400 tahun yang lalu Nabi mendakwakan Islam di Jazirah Arab, Makkah dan Madinah. Beliau wafat hanya di sekitar Jazirah Arab saja Islam itu berkembang. Tapi Islam sampai ke Eropa, Islam sampai ke Afrika, bahkan Islam sampai ke Asia, dan kita yang jauh berada di Tauni ini masih tetap beriman dan mencintai Rasulullah. Itulah bukti kenabiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tidak mampu lagi melihat bagaimana Rasulullah membelah bulan. Kita tidak bisa melihat bagaimana Rasulullah ditolong oleh para malaikat pada perang Badar. Kita tidak bisa lagi melihat bagaimana air mengalir dari sela-sela jari-jarinya Rasulullah. Kita tidak bisa lagi melihat mukjizat-mukjizat bagaimana pohon bersaksi di hadapan Rasulullah. Tapi bukti fakta yang paling nyata bahwa Nabi adalah Nabi benar-benar utusan Allah, Islam sampai sekarang bukannya berkurang tapi terus bertambah. Lebih kurang 2 miliar umat Islam dari 8 miliar penduduk dunia. Wattunnatu umupa nabitta, hijrah dari Makkah ke Madinah hanya sekitar 200-an, kurang lebih 200-an sahabat yang hijrah bersama Rasul. Sekarang lebih kurang 2 miliar yang menjadi umatnya Rasulullah SAW. Sebelumnya, pertama-tama Bapak Kepala Desa Tauni yang saya hormati, terima kasih karena telah mengundang kami untuk datang bersilaturahmi, berjumpa bersama orang-orang tua kami, saudara-saudara kami yang sama-sama dari selatan. Iya Tupendram Matoka, iya Ogi Matoka. Ya, saya datang di Karosa itu 98, ya, sekitar 26 tahun. Tapi yang enggak nih kampung tak, karena Nabi juga begitu. Nabi lahir di Makkah, tapi beliau meninggal di Madinah, dikubur di Madinah. Aga ero apa guruang lauridi. Ero tomate ajak nang usus saya tuwe. Kan banyak apa? Orang tua mati, ko mati ka matu apa si depe ka sila suratku, pas si depe ka anakku ke kamonro aku ndreka. Ke kamonro aku penrang. Musis saya tahu murid pai ni Pak Desa, murid pai ni Pak Dimas, saparang anu ambulans Pak Desa. Ya urusannya pas jalan dan seterusnya. Ero Nabi tak lahir di Makkah. Di mana beliau dikubur? Di Madinah. Ketika awal-awal hijrah, sahabat itu rindu dengan Madinah, rindu dengan Makkah. Mereka tidak bisa nyaman. Pada waktu ini, tuli modani ke oko penrang, modani ke oko ndreka, modani ke oko maros. Yang ngerangi kampota. Tetapi kecintaan itu didoakan oleh Rasulullah. Ya Allah, tanamkan rasa cinta kepada para sahabatku ke Madinah ini sebagaimana cintanya dia ke Makkah. Maka pembelajaran utama itu Kiai Monro cintai itu tadi. Makanya dia bilang Pak Babiman, Pak Binsa tadi akan ada pemilihan kepala daerah, kita menganggap bahwa kita ingin memperbaiki daerah kita. Bapak Limas yang saya hormati, Bapak Pak Jamal tadi, saudara saya, teman saya, dan Pak Imam, tokoh masyarakat, Ibu-ibu Majelis Taklim yang saya hormati.
inti daripada maulid seperti kata Pak Desa tadi adalah mewujudkan rasa cinta kita. Bagaimana kita ingin mencontoh kalau kita tidak mengenalnya? Bagaimana mau mengenalnya kalau kita tidak pernah mendengarkan? Maka kita dikumpulkan untuk mengurai kembali bagaimana kisah-kisah, minimal ringkasnya saja perjalanan hidup Rasulullah, apa inti ajarannya. Dengan mengenalnya maka tertanam rasa cinta. Ya, maka ada pepatah mengatakan la mahabbata bila ma'rifatin. Tidak kenal maka tak cinta. Bagaimana mau mencintai kalau tidak mengenal? Maka wujudnya kita bawa anak-anak kita, itiwi anureta, anak tak apota, supaya apa? Ada memori tertanam di kepalanya bahwa waktu saya masih kecil, ramai sekali itu masjid, banyak warna-warni. Ini kan telur, ya kan bisa dikasih di baskom saja. Kenapa mesti ditancap? Supaya meriah, merio ya nanai. Kedua juga simbol pelajaran dari orang tua dulu kita bahwa berwarna-warni. Kita di tahun ini berbagai macam asal usul tak. Tapi kita menyatu menganggap ini kampung kita. Ya. Itulah Islam. Tidak membedakan warna kulit, suku bangsa, semuanya. Kalau sudah Islam, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Jamaah Maulid yang sama dimuliakan oleh Allah. Wujud cinta itu kita nampakkan dengan berupaya mencontoh Rasulullah SAW. Apa yang kita bisa contoh? Kenapa? Karena tidak semua yang ada pada diri Rasulullah bisa kita contoh. Tidak bisa. Nabi itu kepala negara. Nabi itu dia pimpinan pasukan perang. Beliau jenderal. Nabi juga dia kepala pengadilan, dia memutuskan segala persoalan. Nabi juga imam, Nabi juga rasul. Jadi tidak semua bisa kita contoh. Makanya kita contoh Rasulullah sesuai apa yang kita jalani dalam kehidupan kita. Maka Nabi itu diutus sebagai rahmatan lil alamin. Rahmatnya Nabi ini adalah semua orang bisa melihat Nabi dari berbagai sisi. Semua orang berpeluang masuk surga. Ada orang datang bertanya, "Ya Rasulullah, amalan apa yang bisa mengantarkan saya masuk surga?" Apa jawaban Nabi? Berbakti kepada orang tua. Ada lagi yang datang, "Ya Rasulullah, amalan apa yang bisa mengantarkan saya masuk surga?" Kata Rasulullah, "Sambung silaturahim." Ada lagi yang bertanya, "Ya Rasulullah, amalan apa yang bisa membawa saya masuk surga?" Santuni anak yatim. Bermacam-macam, semuanya berpeluang masuk surga. Maka dalam Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah berkata, "Tanawwa'a ajnasul a'mali litanawwi waridatil ahwal." Ini hikmah yang pertama yang ingin saya sampaikan. Kenapa ajaran Nabi terlalu banyak perintahnya? Maksudnya ada puasa, ada zakat, ada haji, ada sedekah, dan banyak lagi. Ada tilawatil Quran, ada tasbih, ada zikir, ada tahlil dan seterusnya. Kenapa banyak sekali modelnya itu peribadatan? Sementara agama lain kan satu kali di satu minggu itu selesai nih. Kita ini 5 kali sehari semalam sudah sholat 5 waktu, kita sedekah lagi, kita silaturahmi lagi, kita salawatan lagi, yasinan lagi, terlalu banyak. Kenapa? Tanawwa'a ajnasul a'mali, amal itu jenisnya bermacam-macam. Kenapa? Karena kondisi manusia juga berubah-ubah atau berbagai macam juga. Kita disuruh sholat, koma tekko koma sompajang, ya tudah si koma ngaji, matekko koma ngaji, kau jalan-jalan sambil berzikir, matekko koma sikiri, lo kau silaturahmi bali bolamu. Jadi banyak sekali kondisi-kondisi agar kita tidak pernah putus tersambung kepada Allah. Makanya amal juga bermacam-macam. Kenapa? Karena kondisi kita, kadang kita rajin sekali,
Kadang juga boleh kututta. Oh bapak anak mak bani je masih ade topa je nakama. Kama nih ay de topa. Karena kondisi kita lagi kurang semangat. Tapi kok boleh sih semangat biar jam 11 kita sudah datang. Kenapa? Semangat itu muncul. Maka ibadah itu bermacam-macam agar kalau kita datang rasa malas, kita bisa alihkan kepada amalan yang lain. Mata kau mengaji akelo-kelo siko masalawat. Makanya majelis taklim itu kan enak. Yasinan dulu. Sudah itu capek yasinan, ya dia salawatan. Capek salawatan dia baca Asmaul Husna. Habis itu dia sedekah lagi kan gitu. Itulah makna Nabi adalah rahmatan lil alamin yang pertama. Yang kedua, al-a'malu suwarun qaimatun. Amal itu fisiknya adalah gerakan sholat itu. Tetapi wa arwahuha, ruhnya seperti manusia, ruhnya ibadah itu adalah sirrul ikhlasi fiha, adanya keikhlasan di dalamnya. Saya kasih contoh. Apakah bermaulid itu sokok? Apakah yang dimaksud dengan maulid itu pohon pisang? Apakah yang dimaksud dengan bermaulid itu bagi-bagi barakat? Maulid itu bukan itu. Ya saya maulid ruhnya. Apa ruhnya? Ruhnya itu berapa besar cintamu kepada Rasulullah. Itu ruhnya. Iya tubun nami. Salat itu bukan rukuknya, bukan sujudnya, bukan takbirnya, tetapi keikhlasanmu di dalam. Artinya apa? Jamaah sekalian yang sama berbahagia, tidak ada yang bisa menilai seseorang. Ya, kenapa? Karena intinya dalam ruh rahasianya itu ikhlas. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, bayangkan kita bisa istirahat, Pak Desa, Pak Dimas, ibu-ibu. Ini kan waktunya tidur siang. Waktunya tidur siang. Biasanya kalau kita sudah kerja jam 1, jam 2 kan istirahat. Tapi kita luangkan waktu kita. Kenapa? Ada semangat, ada ruhnya. Keikhlasan itulah yang membawa kita hadir berkumpul pada hari ini. Apa itu? Ruhnya itu adalah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian yang sama berbahagia. Lamma alimal haqqu minka wujuda malalin. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa engkau dalam perjalanan ibadahmu itu ada perasaan bosan, ada perasaan malas, maka lawwana lakat ta'ati. Maka Allah menjadikan amalan itu bermacam-macam. Ada namanya fardu, ada namanya sunnah. Ibadah juga terbagi dua. Ada namanya ibadah mahdah, ada namanya ibadah ghairu mahdah. Ada ibadah dia ada tuntunannya, ada aturannya, tidak bisa dirubah-rubah. Salat subuh 2 rakaat. Anda mengatakan, cek delada ngejeiro, melu pak ganna ya 10, tidak bisa. Ramadan 1 bulan, melu kayak tambah 3 bulan, tidak bisa. Haji wajibnya hanya 1 kali. Saya mau wajibkan 10 kali, tidak bisa. Itu namanya ibadah mahdah. Ada aturannya, ada tuntunannya. Tapi ada juga namanya ibadah ghairu mahdah. Ibadah yang tidak terikat. Contohnya ini maulid. Maulid ini ada bermacam-macam caranya orang. Ini OGE kita bawa pohon pisang, kita bawa telur. Kalau di Arab ya tidak ada, karena tidak ada pohon pisang. Kan begitu. Di kampung saya memang orang Bugis, tapi saya lahir di Sumatera. Di Sumatera tidak pakai telur. Di Jawa juga tidak seperti itu. Kenapa? Karena kecintaan itu diwujudkan dengan budaya kita. Saya kasih contoh, saya pakai songkok hitam. Apakah Rasulullah pakai songkok hitam? Tidak. Saya pakai sarung. Apakah Rasulullah pakai sarung? Tidak, Rasulullah pakai gamis. Tapi inti syariatnya adalah Anda menutup aurat.
Mau model sarung, mau model celana lepis, mau model rok, yang penting Anda menutup aurat, itu syariatnya. Mau sarungnya warna hitam, warna putih, itu budaya. Anda menutup kepala. Irotoriolo tak pas sapu na pake. Pas sapu na pake. Sultan Hasanuddin. Ya. Kenapa? Karena kebudayaan orang tua kita menutup kepala. Begitu juga dan Rasulullah. Mau modelnya songkok, mau modelnya surban, mau modelnya songkok bone, sama saja. Intinya Anda memuliakan kepala Anda. Mupakalab di alemu. Jadi hal ini jangan diperdebatkan. Ada orang sedikit-sedikit denang karena pokok Nabi tak bid'ah, masuk neraka. Wah abala itu. Apa ngewami bawang dega kapan campuran nah. Maulid ini kan dari dulu ada anti maulid. Ada ya saja mau maulid anti maulid. Ulama kita mengatakan, kalau ada orang bertanya, kenapa engkau bermaulid? Sama halnya kalau dia mengatakan, kenapa engkau bergembira dengan lahirnya Nabi? Kenapa kita bergembira dengan lahirnya Nabi? Kalau tidak ada Nabi, kita ini sesat. Kita asli orang Penrang, orang Enrekang. Nenek tak Riolo, apakah dia sudah Islam atau tidak? Aslinya Sulawesi Selatan, Nenek tak Riolo agama Tolotang. Dia belum bisa mengenal Tuhan alam semesta ini. Maka ada bawang diwatai. Datang Islam ini hidup kita teratur. Kenapa? Ada syariatnya, ada tuntunannya, ada kitabnya, dan ada pedomannya. Maka hidup kita menjadi sempurna. Maka dengan lahirnya Rasulullah, datangnya ajarannya, harus kita bergembira. Tiba-tiba ada orang bilang, kenapa kau bergembira? Ini kan sama halnya pertanyaan yang nyeleneh namanya. Jamaah maulid yang sama dimuliakan oleh Allah. Allah tahu kita gampang bosan. Gampang bosan, maka ibadah itu bermacam-macam. Kemudian Allah batasi jumlah bilangannya. Puasa 1 bulan, tidak boleh kau tambahin menjadi 3 bulan. Haji wajibnya hanya 1 kali. Ada sahabat, ya Rasulullah, apa kewajiban saya? Puasa, zakat, haji. Dia bertanya, ya Rasulullah, akulla amin, naik haji itu tiap tahun ya Rasulullah? Nabi bilang, jangan kau bertanya sesuatu yang memberatkanmu. Jadi Allah kepengen kita melakukan agama itu dengan nyaman. Makanya bilangannya tidak banyak. Bayangkan kalau kita sholat maghrib 3 rakaat. Berapa 3 rakaat itu? 5 menit saja. Kita sholat subuh, bangunnya yang berat, sholatnya sebentar sekali, 2 rakaat. Allah batasi jumlah bilangannya. Kemudian Allah melarang kita beribadah pada waktu-waktu tertentu. Tidak boleh berpuasa orang pada hari lebaran. Kalau dia berpuasa bukan dapat pahala tapi berdosa. Perempuan tidak boleh sholat dalam keadaan mens, dalam keadaan nifas. Kalau dia sholat, dia berdosa. Melok mengaji Pak Ustaz, Anda haid, tidak boleh. Bukan dapat pahala, justru dapat dosa. Kenapa Allah mengatur seperti itu? Itulah tanda bahwa agama yang dibawa oleh Nabi ini adalah rahmat, bukan siksa. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kemudian Rasulullah SAW dalam Al-Hikam dikatakan, kenapa Allah membatasi kita waktu-waktu tertentu? Misalnya sholat Jumat hanya 1 kali 1 minggu. Bagaimana kalau sholat Jumat dirubah 3 kali 1 minggu? Tidak bisa, hanya 1 kali saja. Kenapa Allah membatasi itu? Karena tujuannya bukan sholat. Bukan sholat itu tujuannya, tapi tujuannya adalah menegakkan sholat. Saya kasih contoh. Ini Pak Dar, kita yang punya kaplingan sawit, tujuannya bukan luasnya kebun, tapi tujuannya berapa hasilnya kebunmu 1 kapling. Ada orang punya 10 kapling, tapi penghasilannya sama dengan yang 5 kapling. Ada orang punya 2 kapling, tapi penghasilannya sama dengan yang 1 kapling. Kenapa? Cara pengelolaannya. Maka bukan tujuannya sholat, tetapi
mendirikan sholat. Artinya berkesinambungan dan makna-makna sholat itu terbawa dari waktu ke waktu. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, yang terakhir, Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita satu hadis. Ya, ada satu hadis yang harus kita pahami dengan baik. Agana sangin Nabi ta makade la yudkhila ahadakum amaluhul jannata. Tidak akan membuat masuk surga seseorang amalnya. Tania amalakmu patama ke surga. Maka sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, dan anda juga ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Wala ana, dan saya juga. Illa ayyataghammadani Allahu birahmati, kecuali karena Allah merahmatiku. Jadi agak pertama ki surga matu pammasena mi pong Allah taala. Tani amalata. Apa yang ingin disampaikan oleh Rasulullah dalam makna hadis ini, bahwa jangan kita gampang menilai seseorang, itu yang pertama. Jangan kita seolah-olah mengambil haknya Allah. Iya dia nang kana loma maulu iya, lisa neraka iya. Iya dia nang kana loma Jumat wita iya, lisa neraka iya. Iya dia nang tamu mengaji, lisa neraka iya. Jangan, Pak. Abu Jahal itu saking gembiranya dengan lahirnya Nabi, dia merdekakan budaknya, namanya Suwaibatul Aslamiyah. Tetapi Abu Lahab yang bergembira dengan lahirnya Nabi, justru dia tidak beriman dengan Nabi. Ada orang yang benci dengan Rasulullah, namanya Wahsy. Wahsy ini dia yang membunuh pamannya Nabi, Hamzah. Tetapi di akhir hayatnya Hamzah ini masuk Islam. Artinya apa jamaah sekalian yang sama berbahagia? Semua kita ini berpeluang dapat rahmat. Umar bin Khattab sangat dendam sama Rasulullah. Dia bawa parang ingin bunuh Rasulullah. Tetapi dia masuk Islam. Khalid bin Walid berperang berkali-kali melawan Rasulullah. Tapi ujung-ujungnya dia menjadi panglima perangnya Islam. Apa maknanya? Ajak tak capai pada tak rupa tahu. Tidak ada jaminan saya dan anda dan kita semua bahwa kita ini masuk surga. Tetapi semua berpeluang masuk surga. Jangan bertumpu pada amalmu. Tania amalata, tetapi pammasena mi Allah Ta'ala. Kenapa? Kita bisa sholat itu juga bagian dari rahmatnya Allah. Anda bisa sholat karena Allah yang gerakkan hatimu. Tanaulemu. Yang terakhir, Syekh Ibnu Athaillah berkata, nuksanur raja inda wujudi zalali min alamatil i'timad 'alal amal. Ketika ibadahmu banyak, harapanmu kepada Allah bertambah besar. Sebaliknya, ketika dosamu banyak, engkau merasa putus asa kepada Allah, maka itu tanda bahwa engkau mengandalkan amalmu. Jangan seperti itu jamaah sekalian yang sama berbahagia. Nabi Adam diusir dari surga. Sama iblis juga diusir dari surga. Tetapi Nabi Adam meskipun dosanya, pelanggarannya, kesalahannya besar sekali, tetapi dia tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia diampuni oleh Allah. Iblis karena kesombongannya dia tidak mau mengakui kesalahannya. Dia hanya melihat perbuatannya saja, maka dia tidak mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian yang sama berbahagia, ini tomatuai, kamatuani. Salat, kita mau salat tahajud, ai dene yulai. Mengemana ni utu ya kan? Kita disuruh puasa Senin Kamis, kasih liwawatan nang. Kita mau pergi salat subuh gelap dingin, ai dene yulai. Mengaji kasih napi silampai baca sakarudu nih. Maka kabur nih pak kita. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, jangan gara-gara amal anda kurang tadi,
Anda merasa tidak dekat dengan Allah, enggak. Cara kita memahami amal itu, cara kita memahami amal itu sehingga kita senantiasa merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yai pada cengeng atitai. Karena itu tadi di awal saya katakan bahwa amal itu hanya sebuah tubuh, tapi hidupnya amal itu, ruhnya amal itu adalah keikhlasan. Ini teman-teman, justru kita bisa semakin ikhlas. Apalagi yang kita cari matuani, sisa kita perbaiki saja jalan tak menuju Allah Subhanahu wa taala. Ir orang perangnya anu anak bagi bawan nih, dia aja ulle ya lo darah agama nih pada cengi meni bawang sekirikmu, pada cengi meni bawang atimmu pada merupa tahu insyaallah salamah. Itulah tujuannya Rasulullah SAW diutus ke bumi ini sebagai rahmat, supaya kita semua berpeluang, punya harapan untuk dekat kepada Allah, sehingga kita dapat rahmat Allah. Dengan rahmat Allah itu pula kita bisa menuju surganya Allah yang penuh dengan rahmat. Cukup apa yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Minallahil musta'an wal intiqlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.